Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviatul Hasanah dengan NIM 2103211000031 dari kelas D Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak, fungsi pajak serta manfaat pajak untuk masyarakat. Guna memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagai generasi muda sekaligus warga negara dalam bidang perpajakan. Berikut penjelasannya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap negara menerapkan kewajiban pajak untuk setiap warganya. Orang yang berkewajiban membayar pajak bisa disebut dengan wajib pajak, identik dengan kartu identitas pajaknya atau biasa disebut dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang perlu diketahui dan dipatuhi. Berikut beberapa hak yang didapat para wajib pajak berupa: yang pertama, hak untuk dilakukan pemeriksaan; yang kedua, hak mengajukan keberatan; yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak; yang keempat, hak untuk pengangsuran; dan yang kelima, hak kerahasiaan; yang keenam, hak pengurangan PBB; yang ketujuh, hak pembebasan pajak. Selain hak, terdapat kewajiban juga yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak, yang diantaranya yaitu: yang pertama, wajib mendaftarkan diri; kedua, wajib memberi data; ketiga, wajib pemeriksaan; keempat, wajib membayar; dan yang terakhir, wajib melapor. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Nah, biaya untuk menjalankan itu semua berasal dari pajak yang telah kita bayar. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui PP nomor 23 tahun 2018. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Fungsi stabilitas pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika kita menukar nilai tukar rupiah, yaitu mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu pajak dan fungsinya yang penting terhadap pembangunan bangsa dan negara. Sekarang sudah tidak pikir panjang lagi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, kewajiban perpajakan kan hasilnya nanti kita yang mendapatkan juga guna kesejahteraan kita semua. Nah, setelah dijelaskan apa itu pajak, fungsinya, dan hak serta kewajiban pajak, maka pastinya pajak memiliki manfaat bagi negara, yaitu membiayai anggaran belanja negara. Seperti pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif yang berdampak langsung pada masyarakat, misalnya subsidi usaha atau program pengairan sawah. Lalu yang kedua, pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating, misalnya objek rekreasi. Pajak juga bermanfaat dalam membiayai pengeluaran tidak reproduktif seperti infrastruktur, pertanahan, lingkungan hidup, budaya, pemilu, atau keamanan negara.
Sedangkan dari sisi masyarakat, pajak juga memiliki manfaat, yaitu seperti masyarakat mampu menikmati kemudahan dalam berusaha. Program pembangunan usaha yang dilakukan pemerintah melalui pajak juga hanya bisa dinikmati oleh pengusaha yang membayar pajak, yaitu masyarakat mampu melakukan segala aktivitas dengan mudah. Kepemilikan NPWP biasanya menjadi syarat tertentu dalam melakukan aktivitas tertentu. Lalu seperti pinjaman. Lalu masyarakat memiliki peluang yang besar untuk berkembang melalui pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja dan usaha. Bagi perusahaan, kewajiban pajak mampu mempermudah perusahaan dalam mengembangkan usahanya, yaitu melindungi masyarakat dari produksi luar negeri agar bisa lebih bersaing di dalam negeri, misalnya pemberlakuan pajak impor atau barang mewah. Lalu masyarakat dapat menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi genting, misalnya subsidi atau bantuan sosial. Nah, kan sudah dijelaskan apa itu pajak, fungsinya, terus manfaat untuk masyarakat. Maka kita sebagai warga negara wajib membayar pajak guna kesejahteraan kita sendiri. Jika kita membayar pajak tepat waktu, maka imbasnya atau imbalannya secara tidak langsung akan kita rasakan. Sekian penjelasan mengenai pajak. Jangan lupa membayar pajak tepat waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.